Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah realitas yang sering banget luput dari perhatian kita sehari-hari, yaitu hubungan langsung antara energi yang kita pakai dengan dampak nyatanya terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, kita semua butuh energi, tapi pernah kepikiran nggak sih apa harga sebenarnya dari energi tersebut saat sudah sampai di atmosfer? Oke, mari kita selami topik ini. Coba lihat angka ini, 60.000. Ini bukan sekedar statistik acak loh. Di Amerika Serikat saja, diperkirakan lebih dari 60.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit jantung dan paru-paru yang secara langsung berkaitan dengan polusi udara. Serius, ini adalah pengingat yang sangat nyata. Polusi udara itu bukan cuma soal pemandangan langit kota yang jadi abu-abu berkabut, tapi ini benar-benar ancaman kesehatan manusia yang sangat mematikan. Nah, untuk memahami gimana kita bisa sampai pada angka tersebut, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari harga dari sebuah energi, berlanjut ke polutan udara tak kasat mata, teknologi pembersih udara kita, kabut asap dan hujan asam, efek rumah kaca, dan terakhir penipisan lapisan ozon. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Harga dari sebuah energi, dampak tersembunyi. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan sempurna realitas yang kita hadapi. Bahan bakar fosil memang udah jadi tulang punggung kehidupan modern kita sejak tahun 1700-an. Tapi kemudahan ini rupanya dibayar dengan sangat mahal oleh ekosistem kita. Saat kita membakar batu bara, minyak atau gas alam, entah itu di pembangkit listrik raksasa atau sekedar di dalam mesin mobil kita sendiri, reaksi kimia pembakarannya nggak cuma menghasilkan energi. Proses itu secara otomatis juga melepaskan elemen-elemen sisa yang tak kasat mata, tapi beracun langsung ke atmosfer kita. Lanjut ke bagian kedua, polutan udara tak kasat mata menghirup bahan kimia. Jadi apa sih sebenarnya elemen-elemen beracun itu? Mari kita lihat secara spesifik bahan kimia di tingkat mikro yang kita pompa ke udara yang pada akhirnya ya masuk ke paru-paru kita sendiri. Pertama ada materi partikulat atau PM. Bayangin aja ada partikel padat dan cair yang sangat amat kecil seperti debu, abu, atau jelaga yang melayang-layang bebas di udara yang kita hirup. Bahkan ada varian yang disebut PM2.5. Saking mungilnya, mereka ini bertindak layaknya penjajah mikroskopis. Mereka bisa menembus jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru secara permanen. Terus, kita juga punya sulfur dioksida atau SO2. Polutan beracun ini terbentuk ketika bahan bakar yang mengandung sulfur, kayak batu bara berkualitas rendah, dibakar. Kalau kalian pernah dengar soal orang yang tiba-tiba mengalami penyempitan saluran napas, nah SO2 ini adalah salah satu pemicu utamanya. Polutan ini sangat berbahaya, apalagi buat anak-anak dan orang tua yang punya riwayat penyakit asma. Selanjutnya ada nitrogen oksida atau NOx. Nah, yang ini lumayan bikin kaget. Di dalam ruang bakar mesin mobil Anda, suhunya itu bisa mencapai ribuan derajat kan? Suhu yang kelewat ekstrim ini secara harfiah memaksa gas nitrogen dan oksigen di udara yang normalnya stabil dan bersahabat untuk melebur dan saling mengikat menjadi senyawa NOx yang beracun. Terakhir di geng polutan tak kasat mata ini, kita punya hidrokarbon dan karbon monoksida. Keduanya adalah hasil dari pembakaran mesin yang tidak sempurna. Karbon monoksida ini bahaya banget loh, karena gasnya sama sekali nggak berbau dan nggak berwarna. Tapi diam-diam, dia secara aktif mengikat molekul hemoglobin di dalam sel darah merah kita. Jadi bukannya bawa oksigen ke otak, darah kita malah dibajak oleh karbon monoksida. Iya, gas ini pada dasarnya merampas oksigen langsung dari tubuh kita. Ngeri kan? Kita masuk ke bagian ketiga, teknologi pembersih udara kita, rekayasa harapan. Setelah dengar data polusi dan zat kimia yang seram tadi, tunggu dulu, jangan kehilangan harapan. Para ahli teknik kita udah berjuang keras menciptakan intervensi untuk membersihkan udara kita. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah apa yang ada di baliknya. Di balik casing logam komponen yang bernama catalytic converter di kolong mobil Anda, ternyata ada sebuah struktur keramik berbentuk sarang lebah yang tersembunyi dan berlapis logam mulia. Di dalam struktur sarang lebah inilah transformasi kimia yang super heroik terjadi. Gini prosesnya. Pertama, gas buang beracun yang masih sangat panas masuk ke konverter. Kedua, unsur logam mulia yang mahal seperti platinum dan palladium yang melapisi keramik tadi secara otomatis mempercepat reaksi kimiawi di suhu tinggi tersebut. Ketiga, polutan berbahaya seperti HC, CO, dan NOx tadi secara ajaib dirombak menjadi uap air, karbon dioksida, dan gas nitrogen yang aman. Persis sebelum akhirnya keluar dari ujung knalpot Anda. Keren banget kan? Mari kita beralih dan lihat bagaimana semua ini menumpuk di bagian keempat, kabut asap dan hujan asam, dampak regional.
Kalau kita zoom out sedikit dari knalpot mobil ke skala regional, coba kita bedah datanya sebentar. Tabel ini membandingkan emisi rata-rata per mil dari mobil penumpang biasa dengan kendaraan bermesin diesel kelas berat. Di sini kita bisa lihat jelas dari mana asal bahan baku kabut asap. Mobil penumpang memang menyumbang sangat banyak karbon monoksida. Tapi coba perhatikan kendaraan diesel berat. Mereka secara mencolok memproduksi angka NOx yang sangat tinggi, mencapai 6,87 gram per mil. Dan ketika molekul NOx dan hidrokarbon dari emisi tadi bereaksi dengan panasnya sinar matahari, mereka menciptakan ozon permukaan tanah, alias kabut asap perkotaan. Nah, ini penting banget buat dilurusin supaya nggak salah paham. Jangan sampai tertukar antara ozon buruk dan ozon baik. Ozon permukaan tanah itu adalah kabut polusi beracun yang bikin paru-paru iritasi dan merusak hasil panen. Tapi sebaliknya, ozon stratosfer yang ada di atas sana adalah lapisan pelindung alami bumi kita yang menahan radiasi UV. Polutan ini nggak cuma bikin kabut asap ya. NOx dan sulfur dioksida juga memicu sebuah siklus yang sangat tragis. Polutan udara ini menguap tinggi ke langit, lalu bereaksi secara kimiawi dengan uap air dan sinar UV. Hasil reaksinya, terbentuklah asam sulfat dan asam nitrat di dalam awan. Saat awan-awan itu sudah jenuh, mereka nggak menjatuhkan air hujan yang murni, melainkan tetesan berasam tinggi yang kita sebut hujan asam. Hujan inilah yang secara senyap membunuh ekosistem perairan di danau dan merusak pepohonan di hutan. Sekarang kita perbesar lagi skalanya ke tingkat planet di bagian kelima. Efek rumah kaca, pemanasan planet. Pernah nggak sih kalian masuk ke dalam mobil yang habis diparkir di bawah terik matahari? Panas banget kan? Analogi mobil panas ini pas banget buat ngejelasin pemanasan global. Kaca mobil Anda membiarkan cahaya matahari masuk dengan bebas, tapi kaca itu juga yang menahan panas inframerah di dalam agar nggak bisa keluar. Bumi kita itu bekerja dengan prinsip yang persis sama. Gas seperti CO2 bertindak layaknya kaca mobil tadi, membiarkan radiasi matahari menembus atmosfer, tapi menghalangi panas tersebut untuk memantul kembali keluar angkasa. Jadi poin krusialnya adalah, aktivitas pembakaran bahan bakar fosil kita udah menumpuk selimut atmosfer ini jadi jauh lebih tebal dari kondisi normal alaminya. Gambar kemacetan ini cuma sebagian kecil contoh dari jutaan ton gas buang yang terus-menerus dijejalkan ke atmosfer kita setiap detiknya. Akibat dari beban yang gak wajar ini, keseimbangan suhu planet kita yang tadinya sangat halus, sekarang mulai jadi gak stabil. Biar gampang bayangin seberapa besar dampaknya secara personal, coba renungkan angka ini. 12.000 pon, atau sekitar 5,5 metrik ton. Itu adalah jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh satu mobil rata-rata setiap tahunnya. Bobot CO2 itu setara dengan kira-kira 4 kali lipat dari berat fisik mobil itu sendiri. Coba bayangin, seandainya emisi itu bukan berupa gas yang nggak kelihatan, tapi bentuknya adalah bertonton balok batu bara yang berjatuhan dari knalpot mobil Anda di sepanjang jalan. Benar-benar bikin kita sadar akan jejak energi kita kan? Terakhir, kita terbang jauh ke lapisan teratas atmosfer kita di bagian ke-6. Penipisan lapisan ozon perisai pelindung. Di bagian teratas langit kita, sekitar 10 hingga 40 km di atas bumi, ada garda pertahanan paling penting bagi kehidupan kita. Nah, beda cerita sama masalah gas rumah kaca tadi, ancaman di lapisan ini datang dari bahan kimia, seperti CFC, yang dulunya sering banget dipakai buat cairan pendingin kulkas dan AC. Saat gas CFC ini menguap sampai ke stratosfer, radiasi UV yang ekstrim memecah senyawanya dan melepaskan atom klorin. Atom klorin tinggal ini langsung bekerja layaknya bola besi penghancur gedung, mencabik-cabik perisai ozon kita, dan membiarkan radiasi UV yang bisa merusak DNA lolos ke daratan. Tapi kabar baiknya, lewat kesepakatan global, kita udah bekerja keras untuk menghentikan penggunaan bahan perusak ozon ini. Sampai kita mengakhiri sesi penjelasan yang lumayan padat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau satu mobil biasa aja membuang CO2 4 kali lipat dari bobotnya sendiri ke udara setiap 12 bulan, coba deh bayangin efek kumpulannya dalam beberapa dekade mendatang. Kira-kira bakal kayak apa komposisi udara dan suhu planet kita di tahun 2100 nanti? Memahami jejak energi yang kita tinggalkan ini benar-benar krusial buat menentukan warisan iklim seperti apa yang akan kita wariskan nanti. Saya harap pembahasan hari ini ngasih insight baru buat Anda semua. Teruslah kritis, jadilah lebih sadar lingkungan, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.